Hai, 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 hai. Jumpa lagi dengan Bang Arjuna Gosong. Halo para mantan, cie, nyapa mantan duluan. Gak apa-apa dong, karena kan subscriber saya itu sebagian mantan pacar saya. Jadi saya WA, saya bilang kangen. Enggak. Saya bilang minta dukungannya dong, sabrek. Subscribe tenan. Di subscribe bener kan? Langsung to the point. Bayar hutang dulu atau sedekah? Ya buat contoh aja lah. Ini kan ilmunya Pak Ustadz. Cuma Pak Ustadz kan nggak semua Ustadz tuh apa ya berani tampil di medsos seperti ini. Karena ya emang nggak punya. Jadi ini ilmu dari beliau. Saya kontenin. Oke, bayar hutang dulu atau sedekah dulu. Wes, simpelnya aku punya uang 10.000, ya kan? Aku ini punya utang 10.000 ke kamu misalkan. Terus ada tuh orang minta sedekah ya, katanya buat bangun masjid. Nah, bangun masjid ini kan pasti nggak sehari dua hari kan, pasti ya berbulan-bulan. Mending mana gitu? Yang satunya bayar hutang, satunya buat bikin masjid. Sedekah nih, namanya sedekah atau amal itu tuh nggak wajib kalau nggak punya. Tapi kan punya uang 10.000 nih, dan punyanya ya cuma ini sama beras yang ada, pokoknya ya buat makan ada, uangnya cuma 10.000 ini. Utang ke kamu 10.000 atau amal atau sedekah 10.000, mending mana? Oke, jawabannya itu simple. Ini ya, sedekah atau amal itu kan jika mampu, artinya nggak wajib, tapi sangat-sangat bagus jika kita mau melakukan. Nah, sedangkan kalau hutang ini wajib dibayar. Jadi dahulukan yang wajib. Siapa tahu kamu atau yang aku pinjemin uangnya ini juga sama-sama atau mungkin lagi nggak punya beras. Oke, kalau misalkan membangun masjid itu kan nggak harus 1 hari 2 hari rampung. Tapi kalau yang 10.000 ini kepada teman kita itu jauh lebih penting, dahulukan hutang. Terus kalau bangun masjid misalkan, ya, misalkan nggak dapat 10.000 dari aku, ya, ini kan aku lagi posisinya tuh ya bokek banget soalnya gitu loh, uang cuma pegang ini doang. Seandainya masjid ini nggak dapat amal dari aku, cuma selisih 10.000 doang, kan nggak terlalu signifikan toh hasilnya. Kalau kumpulan uang dari masjid itu kan pasti berpuluh-puluh juta, misalnya seperti itu. Jadi simpelnya dahulukan hutang, singkirkan gengsi. Oke, singkirkan gengsi. Terus saya juga suka ini prinsipnya Om Deddy Corbuzier ya. Jadi nggak mau kredit. Artinya kalau kredit itu kan kita belum punya uang cash untuk membeli barang. Misalkan kita mau beli handphone yang baru, ada tawaran iPhone 20 juta misalkan harganya. Terus kita tuh cuma punya uang 5 juta. Kalau punya cuma 5 juta, itu artinya tuh Gusti Allah tuh belum mengizinkan kita untuk memiliki iPhone itu gitu loh. Supaya kita tuh terhindar dari yang namanya hutang, karena punya hutang tuh nggak enak banget, nggak asik banget kayak gitu. Enakan yang apa adanya aja dulu. Nah, nanti kalau Gusti Allah sudah mengizinkan, tuh pasti ada jalan entah dari mana ya, tiba-tiba rezeki kita tuh datang sendiri tanpa kita sangka-sangka. Simpel banget, ikutin aja alurnya dari Gusti Allah. Yang penting kita tuh berdoa sama berusaha. Itu kata Pak Ustadz. Tapi emang tidak mudah teman-teman ya, tidak mudah. Tapi ya harus kita jalani. Ibaratnya gini, kalau teman-teman mengayuh sepeda untuk menuju tempat, kalau teman-teman menyerah di tengah jalan, teman-teman nggak akan nyampe. Mending kita kayu sepeda kita itu dengan pelan-pelan. Oke, pelan-pelan, santai, rileks, dengan hati yang gembira, itu lebih enteng di hidup gitu. Jadi hidup ini kan pilihan, mau nyerah atau lanjut terus. Kalau saya pilih lanjut terus. Kerja itu memang bikin capek, tapi lebih capek lagi kalau teman-teman nggak bekerja sama sekali. Ngomong-ngomong hutang sama sedekah, jadi kalau masih punya hutang banyak, ya jangan terlalu boros, jangan terlalu foya-foya.
sebanyak apapun hutangnya teman-teman, itu kalau Gusti Allah sudah mengendaki, wis lah, mau puluhan juta pasti bisa bayar. Caranya gimana? Ya kata Pak Ustadz, caranya ya gampang. Kalau waktunya sholat ya sholat, kerja ya kerja, ngising ya ngising. Sholat Jumat ya sholat Jumat, gitu. Jadinya simple, gitu aja udah jadi orang baik yang ya standar-standar lah gitu. Ditambah lagi kalau misalkan belum bisa sedekah uang banyak, ya sedekahnya sedikit. Kalau belum bisa sedekah berupa uang, bisa sedekah berupa pikiran. Kalau belum bisa juga sedekahnya lewat pekerjaan, misalnya ya kita bantu-bantu orang. Terus kalau masih nggak kuat lagi, kita bisa menanam tanaman, itu juga sedekah oksigen. Nggak punya lahan, kita masih punya mulut, kita ketika kita jalan, kita keluar ketemu orang, kita senyum, itu juga sedekah senyum. Enak kan sebenarnya, gampang kan. Tergantung kita tuh punyanya ya apa. Seperti yang disampaikan oleh itu ya Pak Dr. Zakir Naik yang penceramah dari India, itu kan gitu. Jadi nggak wajib kita itu sedekah jika kita itu nggak memiliki uang yang banyak. Ya emang mau yang dibuat makan kan apa kan kita nggak tahu. Nah, gitu dah, ya kan? Ya kan? Jadi pentingin bayar hutang dulu teman-teman. Oke? Jangan mikirin gengsi yang ini itu, biarin lah. Terus untuk orang-orang yang tajir yang uangnya banyak, itu ya yaitu ujian mereka, kata Dr. Zakir Naik. Jadi mereka harus kalau sedekah itu yang banyak, karena ujiannya kayak gitu. Dikasih uang banyak, sedekahnya kalau sedikit berarti dia nggak lolos ujiannya. Nah kalau miskin itu kan ujiannya berarti kemiskinan, bukan ujiannya soal sedekah bersedekah. Jadi kalau teman-teman merasa miskin, masih punya banyak hutang, bayar hutang dulu. Soal sedekah belakangan, karena itu nggak akan dimintain pertanggungjawaban sama Gusti Allah. Lah saya masih miskin loh Gusti Allah, utang saya banyak, jadi ya saya nggak sedekah dulu gitu. Kalau misalkan Gusti Allah pengen aku kajin sedekah, ayo dong kasih aku uang yang banyak. Ah gitu dong. Kalau tawar menawar, boleh nggak sih tawar menawar? Boleh. Kata Pak Ustadz tuh boleh, merayu Gusti Allah tuh boleh. Ya, dan Gusti Allah itu maha segalanya itu teman-teman. Kamu mau minta helikopter boleh, soal dikasih atau enggak itu kan hak prerogatifnya Gusti Allah. Minta pulau boleh, boleh, siapa yang enggak ngebolehin ya. Yang penting kita tuh punya proposalnya. Emangnya kalau kita mau beli pulau itu buat apa kayak gitu. Ya udahlah, itu tadi ilmu dari Pak Ustadz, menurut saya bagus. Saya juga terima kasih. Kalau ingin dikoreksi juga monggo. Kalau ada salah-salah kata saya juga monggo. Terima kasih. Kalau suka dengan video edukasi seperti ini, silahkan subscribe ya teman-teman ya. Bye bye.